Selamat datang kawan semua di channel Petro Baby. Semoga kawan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang sudah cukup tua, Kia Carnival, mobil tahun 2000-an awal. Mari kita simak untuk detail-detailnya. Ya, jadi mobil ini memiliki dimensi yang cukup lebar dan panjang. Bukan cukup sih, sudah lebar ya. Jadi ini bodinya, desainnya itu sangat 2000-an awal. Jadi masih ada side molding yang cukup besar, bodi membulat, dan masih ada nut-nut yang lurus ke vertikal bodi. Untuk velg dan bannya ini masih original, menggunakan ring 15 ukuran 215/70/15, ukuran yang langka, itu sulit dicari. Pintu tengahnya menggunakan pintu sliding. Kemudian ada roof rack originalnya, bukan tambahnya, jadi original. Talang air variasi tambah. Kemudian kaca tengahnya ini kaca mati ya, jadi tidak bisa naik turun. Kalau yang belakang itu masih bisa dibuka menyamping seperti Kijang Super atau Cherry zaman dulu. Jadi ini mati. Power window-nya cuma ada di depan. Ini panjangnya panjang ya, kayaknya melebihi Innova, tapi masih cukup enak dilihat. Mari ke bagian selanjutnya. Dan ini untuk bagian depannya, lampunya khas 2000-an awal, besar dan membulat. Ada fog lampnya juga, grillnya garis-garis kecil, semprotan wiper di sini ada 2, dan cara membuka kapnya pun cukup unik juga. Kita coba praktekkan. Jadi grillnya ini membuka bersamaan dengan kap, jadi seperti Mercy, sedan Mercy zaman dulu ya. Nah, kap sudah terbuka. Kita lanjut ke bagian mesinnya. Kita coba untuk melihat kompartemen mesin. Kita tarik tuasnya. Ya, inilah kompartemen mesin dari Kia Carnival GS ya. Ini yang tipe bensin, menganut mesin 6 silinder V, 24 klep dan 4 noken as. Sistemnya bahan bakar menggunakan injeksi. Mesin yang harusnya ini powerful. Transmisinya menggunakan matic, dan kebanyakan maticnya udah minta jajan alias direkondisi. Keren sekali. Oke, kita lanjut ke interior. Kita coba lihat kabin depan ya. Nah, seperti inilah. Sudah airbag, transmisi maticnya ya, ada tombol hold-nya juga. Banyak laci ya di sini. 1, 2, ini cup holder. Pengaturan AC sudah selengkap ya, nih ada semburan kipas, arah semburan, ventilasi, suhu, kemudian AC belakang,
indikator depan belakang, hazard, lampu fog lamp, saklar wiper, saklar headlamp, dan sein. Sangat lengkap ya. Udah ada retract spion dan electric mirror. Untuk power windownya cuma depan ya, karena jendela yang tengah tadi jendela yang model paten alias mati. Cluster AC nya ada aksen wood panel, keren ini speedometernya ya, biasa saja sih pakai analog. Ada RPM, indikator suhu, indikator kecepatan, bensin, ada indikator airbag tadi yang sudah mati, cek engine, aki, oli. Ya sederhana tapi cukup informatif ya. Di sini ada indikator posisi transmisi, speaker depan. Yang istimewa di mobil ini juga ini pengaturan kursi driver memakai pengaturan elektrik. Keren. Tombol BBM ada di sini. Kemudian penarik kuas kap. Oke. Nah, ini dia sisi keistimewaan lain mobil ini. Ada sunroofnya, bro. Wih, keren. Sayang lagi error kata pemiliknya. Ini kontrol sunroofnya. Ini untuk kacamata ya, menaruh kacamata, sun visor. Keren. Oke, kita lanjut ke belakang. Oke, kita coba masuk kabin tengah ya. Handle kita tarik gini, dorong ke belakang. Iya. Wah, joknya berkesan mewah ya. Ada armrestnya. Pengaturan masih manual, tapi aura mewah langsung muncul begitu kita membukanya. Kita coba masuk. Istimewa. Legroomnya sangat lega ya, karena mobil ini memang lebar dan panjang. Ada jok tambahan mungil di tengah yang bisa disulap jadi cup holder. Kemudian yang istimewa juga pengaturan AC-nya ini ibaratnya per row ya, per baris. Ini ada kipasnya, ibaratnya triple blower kalau begitu, bukan double blower lagi, triple blower. Nah, ini dia space antara jok depan kiri kanan sangat lebar, jadi anak kecil bisa lewat-lewat di sini. Keren. Pengunci pintu standar ya, dan kaca ini mati, tidak bisa dibuka kaca tengah. Kita coba masuk ke baris ketiga ya. Ini handle kita tarik dulu ke depan. Ya, bisa jadi cup holder kan. Kita angkat. Nah, cukup keras ya, karena jarang dipakai. Kita masuk ke baris ketiga. Ya, cukup sempit ya di baris ketiga. Saya tinggi 175 ya, ngepas, sangat ngepas. Ada cup holder,
Dan ini tombol untuk membuka jendela. Lagi-lagi blower AC nya keren sekali ini. Ada speakernya, penyimpanan lagi. Dan istimewanya ini bisa dihadap, jadi dok tengah ini bisa dihadapkan ke belakang. Jadi ada tombol ini, kita tarik, ya, nah kita keren sekali, bisa untuk rapat. Oke, kita lanjut ke bagasi ya. Suspensi penyangga hatchbacknya masih berfungsi baik. Wah, lebar ya, luas bagasinya untuk ukuran mobil 3 baris. Ini untuk koper medium saja ini sudah pasti muat ya. Koper medium 2 ini muat ini. Ini ada tempat penyimpanan, biasanya penyimpanan dongkrak atau toolkit. Untuk membuka ban serep ya nih ya. Ini nanti diputar pakai kunci roda, nanti ban serepnya turun sendiri. Ya, inilah eksterior dari mobil ini. Ada roof rack, ada spoiler belakang, emblemnya juga masih lengkap ya. Tutup bensin ada sebelah kiri. Jadi walaupun sudah berumur hampir 20 tahun atau 20 tahunan, mobil ini masih berkesan modern dan memiliki aura yang cukup mewah. Dan ini memang mobil mewah ya pada zamannya. Kalau begitu kita lanjut ke impresi mengendarainya. Mobil ini sudah menggunakan power steering dan transmisi matic, jadi harusnya sangat nyaman dikendarai. Masuk giginya gede, cukup halus ya, walaupun tidak sehalus mobil-mobil baru. Wajar karena sudah berumur 20 tahunan. Kita lewat jalan tanah dulu untuk merasakan bagaimana suspensinya meredam guncangan dari jalan. Suspensinya empuk, bantingannya juga enak ya, karakter dari mobil besar. Tarikannya responsif untuk ukuran matic. Maticnya ini ada tombol hotnya juga, tapi untuk off drive kurang tahu ya. Cukup responsif. Kita coba berakselerasi tanpa kickdown. Sangat halus, smooth melaju 60. Untuk menikung juga cukup stabil. Ada body roll sedikit, mungkin karena usia suspensi ya yang sudah tidak cukup fit. Mesin 6 silinder injeksi. Ya, kalau dari rumor-rumor sih katanya boros.
Ya kalau menurut saya sih kalau dalam kota memang agak boros, ya paling 16 lah, 16 15 16, paling fit mungkin 17 ya udah irit banget. Tapi untuk keluar kota ini pemilik mobil ini cukup sering untuk menggunakan mobil ini keluar kota, biasanya ke Sragen atau Jakarta dan sekitar Jawa Tengah. Pernah dites full to full bisa hampir 110 untuk keluar kota, 19, nggak begitu boros, masih moderat. Mesin ini 2500 cc 6 silinder, jadi untuk penghemat, untuk konsumsi BBM nya ya nggak bisa dibilang irit ya, cukupan lah berbanding dengan tenaga yang yang dihasilkan. Kita coba untuk akselerasi dengan kickdown ya. Kickdown itu menekan gas dalam-dalam, nanti transmisinya bisa menyesuaikan untuk masuk ke gigi yang rendah, jadi RPM-nya bisa tinggi, kayak menggunakan gigi rendah di manual. Oke. Wah, masih bisa berakselerasi dengan cepat. Keren. Cuma karena treknya pendek ya, jadi tidak bisa optimal untuk pengetesannya. Tapi cukuplah untuk merasakan sensasi tarikannya. Dan satu lagi, mobil ini radius putarnya besar, sekitar 12 apa 11 meter ya, besar. Jadi kalau mau putar balik di jalan raya biasa itu ya agak kesulitan ya. Pemilik mobil ini teman akrab saya, jadi saya juga beberapa kali meminjam mobil ini. Mobil yang sangat nyaman, luar biasa ya. Paling cuma bodinya yang besar sama radius putarnya itu yang bikin kaki kalau di jalan yang sempit. Oke, bicara fakta di lapangan, mobil ini cukup menarik untuk dimiliki karena harganya murah, sekitar 30-an juta sampai 50-an juta. Tapi sudah dapat mobil yang mewah di zamannya. Untuk zaman sekarang tergolong mewah. Tapi kembali lagi ke perawatannya. Jadi mobil ini memang sangat bergantung pada perawatan pemilik sebelumnya ya. Jadi kita beli bekas dan pemilik sebelumnya perawatannya jorok, ya kita sendiri nanti yang akan susah. Untuk spare partnya untuk sekarang ini masih cukup mudah. Di kota-kota besar ada, di online banyak, dan saya lihat di kota-kota besar tuh pasti ada bengkel spesialisnya. Jadi stereotip bahwa mobil ini susah untuk dirawat ya sebenarnya nggak 100% benar sih. Saya ingat temen dulu waktu beli mobil ini tahun 2016, waktu itu harga 40 juta atau 42 juta. Kita coba test drive, untuk nanjak itu loyo banget.
dan akhirnya nggak kuat, nah di tengah tanjakan itu berhenti. Wah gila. Setelah dicek ternyata transmisi maticnya yang bikin nggak kuat nanjak, padahal mesinnya sangat halus waktu itu, makanya kita beli. Untung saja kerusakan di transmisi maticnya itu tidak fatal ya, jadi tidak begitu fatal. Jadi rusaknya itu di solenoidnya yang bekerja untuk memindahkan giginya. Jadi waktu itu kata mekaniknya itu ngelok di gigi 3. Jadi untuk nanjak ya ibaratnya kita nanjak pakai gigi tinggi, ya udah nggak kuat. Sama ganti oli ya, oli transmisi. Dan saya lihat perawatannya, teman saya pemilik mobil ini perawatannya bagus ya. Jadi kalau ada kerusakan itu segera dibenerin. Selamat saya tahu sih, kalau untuk di mesin paling cuma sensor airflow ya pernah ganti, sama sensor apa lagi lupa. Tapi untuk internal mesinnya sendiri masih sehat, belum pernah turun mesin atau overhaul. Oke, jadi menurut saya mobil ini layak dimiliki oleh orang yang sudah siap untuk merawat mobil, apalagi mobil tua. Jadi untuk pemula saya sarankan jangan dulu. Dan mobil ini ada yang versi diesel ya, jadi kalau emang kurang suka yang bensin ya bisa pilih yang diesel. Oke, sekian dulu review kali ini. Untuk pertanyaan, kritik maupun saran bisa di kolom komentar ya. Subscribe bila perlu untuk melihat review-review selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.